Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran biologi. Nah, pada pertemuan kali ini, siapa ya yang tidak masuk? Semuanya sudah masuk semua? Sudah lengkap? Oke, kalau semuanya sudah masuk semua dan sudah lengkap, silahkan ketua kelas atau seksi kerohanian atau yang mewakilinya itu memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Seperti yang telah Ibu katakan tadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai tumbuhan atau kingdom plantae. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menganalisis ciri-ciri tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang kedua, mengelompokkan tumbuhan dalam divisi melalui ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Dan yang ketiga, mengemukakan peranan berbagai tumbuhan berdasarkan pengalaman dan kajian literatur. Nah, Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, sehingga banyak jenis tanaman yang kita temukan di dalam negeri kita tercinta ini. Di depan rumah kita sudah menjumpai tanaman, di halaman sekolahan, di jalanan, dan dimanapun. Coba kalian sebutkan tanaman apa yang pernah kalian jumpai di sekitar rumah atau dimanapun. Ya, silahkan Putri sebutkan. Ya, bagus, betul sekali. Silakan yang lain. Ya, Sandi, disilahkan. Oke, benar. Ya, dari jenis-jenis tanaman yang telah teman kalian sebutkan itu semuanya termasuk ke dalam klasifikasi kingdom plantae. Nah, dari sekian banyak jenis tumbuhan yang telah teman kalian sebutkan tadi, itu semuanya termasuk ke dalam kingdom plantae. Nah, untuk mempermudah mempelajari dan mengelompokkan tanaman-tanaman tersebut, maka para penemu atau peneliti, khususnya ahli biologi, itu menciptakan ilmu biologi, ilmu botani, di mana ilmu botani ini ilmu yang mempelajari tentang karakteristik setiap tumbuhan, dan untuk memudahkan sistem klasifikasi atau taksonominya. Nah, dalam pembelajaran kali ini yang telah kita sebutkan tadi, kita akan mempelajari tentang ciri-cirinya dan peranan, kemudian karakteristik dan lain-lain. Oke, kita memasuki materi kingdom plantae. Apa saja sih ciri-ciri umum dari plantae atau tumbuhan itu sendiri? Yang pertama ada eukariot, itu memiliki membran inti sel. Yang kedua multiseluler, tentunya lebih dari satu sel ya. Dapat berfotosintesis, memiliki klorofil A dan B, dan menyimpan karbohidrat dalam bentuk pati. Nah, itu tadi ciri-ciri umum plantae. Adapun klasifikasi tumbuhan, yaitu yang pertama ada tumbuhan non-tracheophyta atau disebut tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, tumbuhan non-tracheophyta ini yaitu lumut. Sedangkan tumbuhan tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh itu dibedakan menjadi dua, ada paku-pakuan dan ada tumbuhan berbiji, Pteridophyta dan Spermatophyta. Namun apabila klasifikasi berdasarkan divisinya, itu terdiri atas 3, lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama tumbuhan lumut atau Bryophyta, asal kata brio dan phyta. Nah, apa sih ciri-ciri dari tumbuhan lumut ini? Tumbuhan lumut ini memiliki klorofil, namun belum memiliki jaringan pembuluh seperti flum dan kloem. Maka dari itu, tumbuhan lumut itu disebut sebagai tumbuhan atracheophyta atau tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, lumut ini tumbuh di tempat yang lembab. Kemudian antara akar, batang, dan daunnya itu belum dapat dibedakan secara jelas. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan Talophyta dan tumbuhan Cormophyta. Kemudian autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri karena memiliki klorofil dan bisa melakukan fotosintesis, dapat melakukan
reproduksi secara seksual dan aseksual. Dan kemudian sebagian lumut tubuhnya itu berupa talus atau lembaran-lembaran. Nah, sebagian lagi telah memiliki organ seperti atau mirip atau belum sejati ya, akar, batang, dan daunnya. Nah, ini merupakan struktur dari lumut. Yang pertama ada bagian sporofit, yaitu bagian yang menghasilkan spora. Ada sporangium dan seta. Kemudian ada bagian gametofit, bagian yang dapat menghasilkan gamet, yaitu ada stolon dan rhizoid. Stolon adalah batang semu dan rhizoid adalah akar semu. Nah, ini merupakan gambarnya. Kita lanjut. Reproduksi lumut. Ada seksual dan aseksual. Aseksual dengan cara menghasilkan spora, sedangkan seksualnya dengan penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Nah, terjadi pergiliran keturunan antara fase gametosit dengan fase sporofit, di mana pergiliran keturunan ini disebut sebagai metagenesis. Nah, ini adalah metagenesis tumbuhan paku pada tumbuhan lumut. Pada metagenesis lumut, gametofitnya adalah generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Jadi fase gametofitnya yang dominan, bukan fase sporofitnya. Nah, adapun metagenesisnya yang pertama adalah spora. Melalui mitosis akan menghasilkan protonema, kemudian akan menghasilkan gametofit. Di sini gametofitnya terbagi menjadi dua, yaitu ada archegonium dan antheridium. Archegonium berkembang menjadi ovum dan antheridium berkembang menjadi spermatozoid, di mana keduanya melebur menjadi zigot dan akan menghasilkan sporangium, kemudian akan menghasilkan spora, dan daur hidupnya itu akan berulang lagi. Kembali ke awal. Selanjutnya adalah klasifikasi lumut. Nah, lumut itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, manfaat. Yang pertama, marsantia atau lumut daun. Ini bisa digunakan sebagai bahan obat untuk sakit hepatitis atau liver. Yang kedua ada sphagnum atau lumut gambut. Bisa digunakan sebagai bahan pembalut dan sumber bahan bakar. Yang pertama, lumut daun. Nah, pada lumut daun ini gametofitnya berupa talus yang berbentuk seperti tumbuhan kecil. Talus ini dengan batang semu, tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Gambarnya bisa kalian lihat. Contoh dari tumbuhan lumut ini adalah Sphagnum sp. Ada Visiden sp dan Polyricum sp. Sedangkan lumut hati itu gametofitnya berupa talus yang berbentuk seperti lembaran hati. Talusnya ini berwarna hijau dengan percabangan menggarpu. Nah, gambarnya bisa kalian lihat pada PPT yang telah Ibu tampilkan. Ini gambar dari lumut hati, contohnya ada Marsantia sp. Yang ketiga ada lumut tanduk. Nah, pada lumut tanduk ini gametofitnya itu berupa talus dengan tepian rapih ataupun yang bertoreh. Sporofitnya berada di dalam gametofit, namun kapsul sporofitnya berada di luar talus seperti tanduk. Nah, contoh dari lumut tanduk ini ada Anthecerus sp. Ini gambar tumbuhannya, spesiesnya. Nah, ini struktur dari lumut tanduk. Kita lanjut ke Talopita, tumbuhan berpembuluh. Nah, tumbuhan berpembuluh itu tadi ada yang berbiji dan tidak berbiji. Yang berbiji itu spermatopita dan yang tidak berbiji itu tumbuhan paku. Nah, ini karakteristiknya bisa kalian baca. Kita langsung ke Pteridopita, tumbuhan paku. Nah, apa sih ciri-ciri dari tumbuhan paku itu? Tumbuhan paku ini sering disebut sebagai Cormophyta berspora, atau biasa juga disebut juga Tracheophyta, atau tumbuhan yang memiliki pembuluh. Memang paku ini memiliki pembuluh. Kemudian memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, yaitu dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Memiliki klorofil, kemudian ukuran tubuhnya sekitar 2-5 meter, terdiri atas 2 generasi atau mengalami metagenesis, pergiliran keturunan, yaitu generasi sporofit dan gametofit.
Nah, pada paku ini generasi yang dominan adalah generasi sporofit, kebalikan dari lumut ya. Terlanjut struktur tubuhnya. Nah, akarnya berupa rizom, batangnya terdapat berkas pengangkut, daunnya terdiferensiasi menjadi daun tropofil dan daun sporofil. Perlu diingat ya, pada tumbuhan paku daun mudanya itu dapat menggulung. Nah, sedangkan reproduksinya bisa secara aseksual, yaitu melalui spora, kemudian seksual melalui fertilisasi, dan metagenesis atau pergiliran keturunannya itu udah dijelaskan tadi, ada dua, yaitu ada sporofit dan gametofit. Nah, ini merupakan struktur dari paku dan bagian-bagiannya. Kalian lihat ada daun, stolon, akar, kemudian ada gametofitnya terdiri atas asteridium dan archegonium. Ya, kita lanjut ke metagenesis paku. Nah, metagenesisnya kurang lebih hampir sama seperti metagenesis pada lumut, yaitu diawali dari spora yang melalui proses mitosis menghasilkan protalium, kemudian protalium berkembang menjadi gametofit, gametofit terbagi menjadi dua, yaitu ada archegonium dan asteridium, dan seterusnya. Namun pada metagenesis paku ini fase sporofit yang dominan, bukan gametofit. Ingat ya. Nah, ada dua jenis daun pada tumbuhan paku berdasarkan ukurannya, yaitu ada yang berdaun kecil yang disebut mikrofil dan yang berdaun besar atau disebut makrofil. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya spora itu daunnya dibedakan menjadi dua, daun fertil dan daun steril. Fertil ini disebut sporofil dan steril itu disebut tropofil. Nah, ini gambarnya. Ini merupakan bagian daun yang disebut sporofil dan tropofil. Ini spora. Sekalian lihat ya. Lanjut, berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi tiga, yaitu ada paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Nah, divisi dari Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh tadi ada subdivisi Psilopsida, subdivisi Lycopsida, subdivisi Sphenopsida, subdivisi Pteropsida, dan subdivisi Spermopsida. Nah, 1 sampai yang keempat ini merupakan termasuk dalam tumbuhan paku, sedangkan Spermopsida merupakan tumbuhan spermatophyta. Yang pertama ada paku purba. Nah, paku ini merupakan jenis paku yang paling sederhana, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Pada bagian batangnya ada daun kecil yang berbentuk sisir, kemudian sporangiumnya terletak pada buku cabang. Contoh spesiesnya ada Psilotum sp. Yang kedua ada paku kawat. Nah, pakunya ini berdaun kecil, kemudian tersusun spiral, batangnya menyerupai kawat, spora dihasilkan tidak berflagela, dan sporangiumnya berbentuk strobilus pada ujung batang atau cabang. Contoh spesies ada Selaginella caudata. Nah, yang ketiga ada paku ekor kuda, bentuknya menyerupai ekor dan memanjang seperti ekor kuda. Batangnya berwarna hijau, beruas, berlubang di tengah, dan bisa juga bercabang. Daun kecilnya membentuk seperti sisik, sporofil yang membentuk menyerupai perisai, dan sporangiumnya terletak pada bagian bawahnya. Nah, sporofilnya itu tersusun pada strobilus di ujung batang atau cabang. Contohnya ada Equisetum sp. Yang keempat ada paku sejati, yaitu memiliki daun sempurna dengan dudukan daun berbentuk sayap, memiliki akar batang dan sejati, sporangium tersusun dalam bentuk sorus dalam permukaan daunnya. Contoh tanaman ada Adiatum, Suniatum, dan Asplenum nidus. Ini merupakan contoh-contoh dari subdivisi paku-pakuan, ada Asplenium nidus, Psilotum, Equisetum, dan Lycopodium. Bisa kalian lihat ya. Adapun peranan dari tumbuhan paku, yang pertama sebagai tanaman hias, sebagai obat-obatan, sebagai sayuran, sebagai pupuk hijau. Namun tidak semua jenis tanaman paku bisa dijadikan sebagai tanaman obat, hanya beberapa jenis saja. Ya, kita lanjut ke spermatophyta, tumbuhan berbiji. Nah,
Spermatopita atau subdivisi Spermopsida itu dibagi menjadi dua kelompok. Itu ada kelompok Angiospermae atau biji tertutup dan kelompok Gymnospermae, biji terbuka. Nah, Gymnospermae ini terbagi menjadi beberapa kelas. Ada Cicadae, Ginkgoge, kemudian ada Coniferae dan Gnatopsida. Ada juga Pteridospermae. Nah, kita lanjut ke Gymnospermae. Ini merupakan kelas Cicadae. Contohnya ada Pakis haji. Nih. Ya, ada Strobilus jantan dan Strobilus betina dari Pakis haji. Ini tanaman Ginkgo biloba dari kelas Ginkgoge. Ada kelas Gnatopsida, contohnya Gnetum gnemon, patu, melinjo. Ini merupakan Strobilus jantan dan betina dari tumbuhan melinjo. Ada Coniferae atau pinus-pinusan. Nah, ini Strobilus pinus, Strobilus jantan dan betina. Nah, apa sih peranan dari Gymnospermae itu? Gymnospermae memiliki peranan yang amat penting bagi manusia. Gymnospermae merupakan tanaman purba yang indah dan perlu dilestarikan. Kayu pinus merupakan bahan pembuat kertas, kerajinan, dan getahnya itu dapat dijadikan sebagai bahan pembuat terpentin. Adapun Ginkgo biloba merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk obat dan kosmetik. Tentunya masih banyak peranan-peranan lain dari Gymnospermae ini. Selanjutnya ada Angiospermae. Angiospermae itu dibagi menjadi dua kelompok, ada Magnoliopsida dan Liliopsida, dikotil dan monokotil. Perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, bisa kalian lihat ya, dikotil itu apa? Yaitu berbiji, berkeping lembaga dua, pertulangan daunnya menyirip dan menjari, memiliki kambium, berkas pengangkutnya melingkar, bagian bunganya kelipatan 2, 4 ataupun 5, kemudian akarnya merupakan akar tunggal. Sedangkan monokotil itu daunnya tidak berbelah atau hanya satu. Sedangkan pertulangan daunnya sejajar, kemudian melengkung, tidak memiliki kambium, berkas pengangkutnya tersebar, kelipatan bunganya itu 3 dan akarnya serabut. Nah, terakhir reproduksi spermatopita. Yang pertama Gymnospermae dengan menghasilkan heterospora berupa mikrospora atau megaspora atau biasa disebut sebagai Strobilus jantan dan betina. Mikrospora berkembang menjadi gametofit jantan dan serbuk sari, sedangkan megaspora berkembang menjadi gametofit betina. Penyerbukannya terjadi apabila ada bantuan angin. Sedangkan pada Angiospermae itu pembuahannya ganda. 2 sel sperma ini melebur dalam satu kantung embrio, kemudian satu sel menjadi zigot dan sel lain menjadi endosperma. Sudah selesai. Nah, itu pemaparan mengenai materi plante dari Ibu, pemaparan sekelas. Silahkan kalian berkumpul bersama teman kelompok. Satu kelompoknya Ibu bebaskan, satu kelompok 4 orang, anggotanya Ibu bebaskan. Silahkan kalian bisa memilih sendiri. Kemudian setelah itu perwakilan setiap kelompoknya itu maju untuk mengundi nomor maju presentasinya. Nah, nanti kalian dalam kelompok itu menganalisis ciri-ciri perkembangan dan peran tumbuhan berdasarkan divisinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kalian berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan, kalian buat mind map dari ciri-ciri, karakteristik, struktur, perkembangbiakan dan peranan dari tumbuhan. Kemudian kalian analisa, Ibu bersama teman kelompok yang lain itu menganalisa dan mengevaluasi pemaparan hasil yang telah kalian dapatkan. Ya, silakan Ibu beri waktu 30 menit cukup ya untuk membuat mind mapnya, karena materi juga sudah Ibu jelaskan dan kalian bisa mencari materi lain atau materi tambahan berdasarkan sumber-sumber yang kalian inginkan. Oke, silakan bisa langsung dimulai saja. Oke, ini semuanya sudah maju ya tiap kelompok.
presentasinya sudah bagus-bagus, mind mapnya sudah keren-keren, kreatif, bagus. Jempol untuk kalian semua. Oke, materi pada mind map yang telah kalian buat juga sudah sesuai, sudah mencakup ciri, karakteristik, perkembangbiakan, dan peranan dari masing-masing divisi tumbuhan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, untuk menutup pembelajaran silahkan, apakah ada yang ingin mereview, melakukan refleksi, atau mengomentari atau merangkum pembelajaran kita pada hari ini mengenai plantae atau dunia tumbuhan? Silahkan. Sinta. Iya, baik. Silahkan Sinta. Sinta boleh memaparkan, mereview atau mengevaluasi atau terserah apapun. Oke, baik Sinta, terima kasih atas kesimpulan yang telah Sinta buat pada pertemuan kita kali ini. Ya betul, seperti yang telah dikatakan Sinta, pada pertemuan kita kali ini kita mempelajari materi mengenai plantae, di mana plantae ini diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya pembuluh, yaitu Tracheophyta dan Atracheophyta. Apabila berdasarkan divisinya itu terbagi menjadi tiga, ada Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan lumut itu dibagi menjadi tiga lagi, yaitu ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Sedangkan Pteridophyta, tumbuhan paku, itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati, dan paku purba. Nah, adapun Spermatophyta itu dikelompokkan menjadi 2, ada Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, Gymnospermae ini terdapat beberapa kelas, diantaranya ada Coniferae, Ginkgoge, kemudian ada apa lagi? Iya, betul. Nah, ada juga Gymnospermae. Oh, tadi kan Gymnospermae udah, sekarang Angiospermae. Angiospermae dibedakan jadi 2, ada monokotil dan dikotil, dan perbedaannya sudah kita bahas tadi. Oke, semuanya apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita mengenai plantae atau dunia tumbuhan? Tidak ada? Semuanya sudah jelas, sudah paham? Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai animalia atau kingdom hewan, kingdom animalia, hewan-hewan, dunia hewan. Nah, untuk menutup pertemuan kita kali ini, Ibu ingin memberikan tugas kelompok lagi, yaitu kalian membuat laporan observasi, dimana pada laporan observasi ini nanti Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Nanti kalian tinggal ikuti instruksi yang ada pada LKPD tersebut. Nanti kalian memfoto tumbuhan, kemudian menulis ciri-cirinya dan mengklasifikasikannya. Nanti tugas itu dikumpulkan minggu depan ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya telah mengikuti kelas Ibu khususnya pada pertemuan kali ini dengan baik. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah pembelajaran pada materi plantae dan kita dapat menjaga alam. Semoga alam akan tetap lestari sampai puluh-puluh tahun kemudian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, salah tingkah, salah ucap. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih lagi atas perhatiannya. Ibu pamit undur diri. Sebelumnya kita melakukan doa penutup dulu. Silakan dipimpin. Oke, amin ya rabbal alamin. Ibu izin keluar kelas. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.